Baik, kita lanjutkan dengan bab selanjutnya, yaitu mari kita teguh pendirian. Ya, marilah kita menjadi orang yang teguh pendirian. Sudah 15 abad yang lalu, Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. 15 abad itu, kalau 1 abad itu berarti 100 tahun, berarti kalau 15 abad berarti berapa ratus tahun? Kalau 1 abad itu 100 tahun, berarti kalau 15 abad berarti berapa tahun? Ayo, gimana matematikanya? Suaranya Ustazah nggak ada ya? Nah, sudah. Tadi suaranya nggak masuk. Kalau 1 abad itu 100 tahun, jarak kita dengan Nabi Muhammad itu 15 abad. Berarti berapa tahun? Jarak kita hidup sekarang ini dengan zamannya Nabi Muhammad itu berarti berapa ratus tahun? 15 abad. Ayo, gimana ngitungnya? 1 abad sama dengan 100 tahun. Kalau 15 abad berarti berapa ratus tahun? 15 kali 100 berapa? Ayo. 15 kali 100. Berapa? Berapa Ustazah? Gak bisa bahasa Jepang. Berapa? Bahasa Indonesianya berapa? (1.500) ya. Jadi jarak kita dengan Nabi Muhammad itu sudah 1.500 tahun yang lalu, ya. Nah, Nabi Muhammad itu sudah diutus sejak 1.500 tahun yang lalu. Tugasnya untuk apa? Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul itu tugasnya untuk apa? Untuk menyempurnakan akhlak. Nah, maka kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu kita wajib berakhlak yang terpuji, mencontoh perilaku Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di antara sikap terpuji itu adalah teguh pendirian, ya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dalam kisahnya yang kemarin. Ya, teguh pendirian, dermawan, dan tawakal. Nah, apa yang dimaksud dengan teguh pendirian? Apa untungnya jika kita teguh pendirian? Nah, sekarang biar kita tahu, ya, kenapa sih kita harus teguh pendirian? Sekarang kita baca dulu. Membiasakan diri bersikap teguh pendirian. Teguh pendirian itu artinya tetap berpegang teguh pada kebenaran yang sudah diyakini. Ya, jadi kalau kita sudah meyakini sebuah kebenaran, maka kita harus apa? Berpegang teguh pada kebenaran itu. Misalnya, kita yakin nih bahwa agama yang benar itu hanyalah agama Islam. Ya sudah, kita harus berpegang teguh pada Islam. Jangan goyah sedikit pun. Wah, jangan-jangan nanti yang benar itu agama Kristen. Jangan-jangan yang benar itu ternyata orang-orang yang menyembah matahari itu, seperti orang Jepang. Ya, jangan pernah sedikit pun berpikiran seperti itu. Karena apa? Karena kita sudah yakin bahwa agama Islam itu adalah agama yang mati lagi, ya. Kita harus yakin bahwa agama Islam itu adalah satu-satunya agama yang benar. Tidak ada kebenaran selain agama Islam. Nah, itu kita harus yakin dan berpegang teguh pada ajaran Islam. Ya. Orang yang mempunyai sikap teguh pendirian itu biasanya memiliki prinsip hidup yang kuat, sehingga dia tidak mudah terpengaruh dan tidak mudah terkena bujukan atau rayuan orang lain, apalagi masalah akidah, ya. Orang yang beriman itu tentu dia yakin bahwa Allah itu esa, bahwa agama Islam itu agama yang benar. Dan dia tidak mudah tergoda oleh hal-hal
yang lain untuk pindah keyakinan. Nah, jadi kalau kita sudah yakin, kita sudah akidahnya sudah kuat ya, beriman kepada Allah, maka kita tidak akan mudah goyah untuk berpindah agama. Nah, misalnya nih, kita punya teman dekat. Nah, teman dekat ya, dia agamanya Kristen misalnya. Terus dia itu sering ngajak ngobrol kita. Ya, dia sering ngajak ngobrol tentang agamanya. Terus akhirnya lama-lama kita jadi ragu tentang Islam. Wah, jangan-jangan agamaku ini salah gitu ya. Jangan-jangan dia nih yang benar. Jangan-jangan yang benar itu Kristen misalnya. Karena apa? Karena dia pinter ngomong. Teman kita yang Kristen tadi tuh pinter ngomong, sedangkan kita nggak terlalu paham tentang Islam. Akhirnya kita goyah iman kita. Akhirnya apa? Meragukan kebenaran agama Islam. Ya, jangan seperti itu ya. Nah, itulah pentingnya kita mencari teman yang baik. Gitu ya. Kenapa kita harus temenan? Kita harus cari teman yang baik, karena teman itu bisa mempengaruhi kita. Kalau kita berteman dengan orang baik, maka kita juga jadi akan baik. Ya, tapi kalau kita temenan sama orang yang kurang baik atau bahkan yang tidak baik, itu bisa-bisa kita terpengaruh sama dia. Nah, contohnya seperti ini. Kalau kita temenan sama penjual parfum, penjual minyak wangi, kita masuk rumahnya, kita masuk tokonya misalnya ya, dia jualan minyak wangi, kira-kira kita ikutan wangi nggak badan kita? Kalau kita temenan sama penjual minyak wangi, kira-kira kita ikutan wangi nggak? Ya, iya kan? Nah, tapi kalau misalnya kita temenan sama penjual yang bau busuk, penjual buah-buahan busuk, nah buah-buahannya dia sudah busuk misalnya, kira-kira kita ikutan busuk nggak baunya? Nah, ibaratnya seperti itu. Kalau kita berteman dengan orang baik, maka kita juga jadi ikut baik. Sebaliknya, kalau kita berteman dengan orang yang kurang baik, maka bisa jadi kita akan terpengaruh. Gitu ya. Nah, kita harus bisa membedakan antara teguh pendirian dan keras kepala, karena keduanya itu berbeda. Ya, jadi teguh pendirian itu berbeda dengan keras kepala. Sikap teguh pendirian itu muncul karena adanya keinginan untuk mempertahankan kebenaran yang sudah menjadi keyakinan. Orang yang memiliki sifat ini menginginkan adanya perubahan yang lebih baik. Nah, bedanya apa dengan keras kepala? Keras kepala itu ngeyel. Kalau bahasa Jawanya itu ngeyel, tahu nggak? Dia nggak mau berubah. Jadi misalnya kita salah nih, ya. Kita salah, kita berbuat kesalahan. Tapi sudah diingatkan, tapi tetap tidak mau berubah. Ya, misalnya kita malas belajar. Sudah diingetin sama orang tua, ayo belajar, ya, tapi tetap aja nggak mau belajar, malah sukanya main game misalnya. Ya, itu namanya keras kepala. Sudah diingatkan untuk belajar, justru malah ngeyel. Nanti ajalah belajarnya, ya. Nanti ajalah belajarnya kalau sudah mau ujian misalnya. Nanti nggak mau belajar, ngeyel sendiri. Akhirnya apa? Setelah ujian ternyata dia nggak bisa mengerjakan. Akhirnya nilainya jelek. Nah, itu namanya keras kepala. Keras kepala itu berbeda dengan teguh pendirian. Kalau teguh pendirian, kita punya prinsip, kita punya keyakinan yang itu benar keyakinannya, maka kita harus mempertahankan keyakinan tadi itu. Ya, misalnya kita punya keyakinan bahwa mencontek itu adalah perbuatan yang buruk, ya. Nyontek saat ujian itu adalah perbuatan yang buruk. Maka ketika ada teman yang minta contekan, ya jangan dikasih, apapun alasannya, ya jangan dikasih. Jangan kita nggak enak misalnya, kasihan dia temanku, atau kasihan nanti kalau aku nggak ngasih contekan, nanti aku nggak ditemenin misalnya, kayak gitu ya. Jangan seperti itu. Kita harus punya sikap
teguh pendirian. Itu ya, itu bedanya teguh pendirian dan keras kepala. Itu dua hal yang berbeda. Nah, jika kita ingin berhasil ya, kalau kita pengen jadi orang yang sukses, maka kita harus punya sikap teguh pendirian. Dengan sikap itu kita akan mendapatkan keberhasilan, tapi tidak mudah sombong. Ya, ketika kita sudah berhasil, maka kita tidak akan jadi orang yang sombong. Dan sebaliknya, ketika kita mengalami kegagalan, kita juga tidak akan mudah putus asa. Ya. Nah, ini orang yang punya sikap teguh pendirian, ya, itu ketika berhasil dia tidak akan sombong. Tapi kalau dia gagal, ya, maka dia tidak akan mudah menyerah, tidak akan mudah putus asa. Tuh. Nah, istiqomah. Nah, dalam Islam sikap teguh pendirian ini disebut dengan istiqomah. Istiqomah itu artinya teguh pendirian dalam tauhid dan tetap beramal soleh. Dalam Al-Quran surat Al-Ahqaf, Allah berfirman yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Nah, dalam kisah Nabi Ibrahim, yang kemarin sudah kita baca bersama-sama, diriwayatkan tentang keteguhan hati Nabi Ibrahim dalam memegang keyakinannya kepada Allah. Ya, meskipun dia diusir oleh bapaknya sendiri, ya, meskipun Nabi Ibrahim itu dihukum dengan cara dibakar oleh Raja Namrud, tapi keyakinannya tidak pernah berubah. Ya, keyakinannya terhadap Allah tidak pernah berubah. Sampai pada akhirnya Nabi Ibrahim mendapatkan kemuliaan di sisi Allah sebagai apa? Sebagai kekasih Allah, sebagai kesayangannya Allah. Nah, pernah tahu nggak cerita tentang Masyitoh? Ya, Masyitoh itu dia beserta keluarganya itu tetap bersikap teguh pendirian. Ya, dia yakin terhadap Allah. Meskipun keluarganya itu satu persatu dihukum oleh Raja Fir'aun dengan cara dia apa? Dimasukkan ke dalam air yang mendidih, ya. Jadi nanti kapan-kapan kita cerita tentang ini, Masyitoh ini ya. Dia ya dan keluarganya ini dihukum dengan cara dimasukkan ke dalam air mendidih oleh Raja Fir'aun. Bahkan anaknya yang masih bayi ya, masih digendong itu sama ibu Masyitoh itu ikut dihukum juga. Ya, anaknya tadi yang masih bayi itu berkat kebesaran Allah itu dia bisa berbicara padahal masih bayi. Ya, anaknya yang masih bayi tadi itu berbicara untuk apa? Untuk menguatkan keyakinan ibunya, ya. Agar tetap teguh pada keimanannya pada Allah, sehingga Allah kemudian membalasnya dengan surga. Nah, ini ya. Nah, bagaimana untuk bisa menjadi teguh pendirian? Ada ciri-cirinya. Yang pertama, keyakinan kita harus kuat dan tidak mudah goyah. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan orang lain ya. Kalau kita sudah punya keyakinan, maka kita jangan mudah terpengaruh dengan orang lain. Kemudian mempunyai pendirian yang kuat, selalu optimis dan tidak mudah putus asa, tidak mudah menyerah, tidak mudah terpengaruh oleh bujukan atau rayuan orang lain. Nah, bagaimana? Apa saja yang perlu dilakukan agar kita punya sikap teguh pendirian itu? Yang pertama, kita harus berteman dengan orang-orang yang punya sifat teguh pendirian juga. Nah, tadi ya sudah Ustazah bilang ya, kita harus bisa pinter memilih teman. Ya, karena teman itu yang bisa mempengaruhi kita. Makanya kita harus cari teman yang baik. Yang kedua, kita harus bisa
mengambil contoh dari kisah-kisah orang yang mempunyai sifat teguh pendirian. Contohnya dari kisah-kisah Nabi dan Rasul ya, dari kisah Nabi Ibrahim, dari kisah Nabi Muhammad ya. Kita contoh perjuangan Nabi-Nabi dan Rasul tadi. Kemudian kita harus bisa membiasakan berpikir kritis sebelum berbuat. Nah, sebelum kita melakukan sesuatu, kita pikir dulu, kira-kira kalau saya melakukan ini baik nggak buat saya? Nah, kita pikir dulu ya, misalnya kita mau contohnya mau berbuat sesuatu gitu ya. Kita pikir dulu, kira-kira ini baik nggak ya buat saya gitu. Kalau sudah tahu itu jelek, ya jangan dilakukan, begitu ya. Kita pikirkan dulu sebelum berbuat sesuatu. Kemudian berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan ya. Jadi kalau mau mengambil keputusan, kita pikirkan dulu ya, jangan sampai nanti kita menyesal karena sudah berbuat salah. Oke, sudah selesai pelajaran kita untuk hari ini. Salam buat Yangkung sama Yangti ya. Ya, Ustazah minta doanya ya. Anaknya Ustazah mau masuk pondok, minta doanya supaya betah di pondok ya, supaya bisa belajar dengan baik di pondok. Oke? Iya, salam buat Yangkung, salam buat Yangti, salam buat Umi sama Abi juga semuanya. Oke? Minta doanya Ustazah ya. Oke, baik.